Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada hari ini, Sabtu Hening, Sabtu Sunyi, Sabtu Suci, Sabtu Sepi, kami mau menghayati misteri kematian Yesus dan kematian kami juga. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami ketidakmampuan kami menerima, mengerti, memahami dengan kepala kami akan misteri ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari di mana satu-satunya kita tidak boleh merayakan Ekaristi. Dan kita percaya bahwa Kristus yang wafat tak mampu dimengerti oleh pikiran dan hati manusia. Penderitaan Yesus yang begitu kejam dan kemudian dimakamkan menunjukkan ketidakberdayaan kita sebagai manusia dengan segala kemampuan, dengan segala hebatan, dengan segala kecerdikan, kepandaian manusia, tak mampu mengerti dan memahaminya. Dan itulah yang kita sebut dengan misteri. Ya, Allah adalah misteri, segala sesuatu misteri. Meskipun pelan-pelan diurai, diungkap, tetapi tetap merupakan misteri yang tak dapat dan tak mampu kita terima, kita mengerti secara total dan penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini juga kita mencoba merenungkan kematian Yesus, tapi juga kematian kita sendiri. Seandainya kita membayangkan akan diri kita sebagai manusia yang bakal mati dan akan hancur lebur oleh karena kenyataan hidup manusia yang rapuh, yang lemah. Ada baiknya kita melihat diri kita sendiri dengan titik ini, supaya kita tahu bahwa kita bukanlah apa-apa dan bukanlah segala-galanya, bukanlah keagungan adigang-adigung yang hebat, mulia, yang luar biasa. Ada saatnya kita adalah manusia yang rapuh, yang tak berdaya sekalipun. Jadi ini yang perlu kita renungkan yang kedua. Yang ketiga, kita mau merenungkan tentang misteri keheningan, misteri kesunyian. Sebagai sarana yang harus kita mengerti dengan baik. Sarana untuk memahami, mengerti, memasuki misteri yang hanya bisa di dalam kehidupan batin rohani kita. Ya, tidak terpaku pada hingar-bingar kehidupan duniawi, pada kelicikan, kepandaian, kecerdasan, kebingungan hiruk pikuk duniawi. Tetapi ada bahasa lain yang harus kita perjuangkan dan kita latih, yaitu bahasa keheningan, bahasa kesunyian. Bukan lagi aku, bukan lagi diriku, bukan lagi duniaku, tetapi ada dunia lain yang ingin berkomunikasi, berdialog dengan kita, yaitu dunia Allah, dunia ilahi. Allah berbicara kepada kita lewat keheningan. Dan itulah merupakan satu hal yang harus kita perjuangkan, kita usahakan dalam hari ini. Ya. Dan kalau kita ingin tumbuh berkembang menjadi manusia yang dewasa, yang sehat, yang matang, karena kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Itulah dunia keheningan, dunia kesunyian. Ketika orang mencintai keheningan, ketika orang mencintai kesunyian, ketika orang mencintai kesendirian, dia menemukan jati dirinya yang sejati. Dan inilah saya kira paradoks kehidupan. Kita baru mengerti diri kita yang sesungguhnya sejati-jatinya ketika kita berada dalam keheningan. Ketika orang tidak bisa dan tidak mencintai keheningan, maka dia akan mudah bosan, mudah hancur, mudah lari, mudah tidak damai, tidak tentram, karena dia tidak tahu mengerti kejatian dirinya. Jadi sekali lagi para saudara, mari di saat yang sepi sendiri ini kita mencoba menghayati misteri kematian yang tak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Misteri kematian Yesus. Kita juga perlu melihat kematian Yesus dan kematian diriku sendiri. Dan kita misteri tentang keheningan, kesunyian, bahasa yang harus dapat kita terima dan kita penuhi dengan, yaitu bahasa Allah, bukan bahasa manusia. Semoga kita mencintai keheningan di atas segala sesuatu. Tuhan berbicara kepada kita
Dan Tuhan berbicara untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati, menganugerahkan rahmat, supaya hanya Kristus dan dalam Kristus, oleh Kristus, kita mengenal siapa diri kita dan siapa Yesus, siapa Allah. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga kita dapat menyalami, memasuki misteri ini dengan hati yang tulus, suci, dan murni. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Ini kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena cinta kasih kami kepadamu. Amin.